guna bermanfaat bagi pendidikan merdeka. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Insinyur Fadli Supriyadi MPD dari SD Islam Asyriani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktu kesibukan Ya, Bapak. Apakah Bapak berkenan? Baik, insya Allah saya berkenan. Kita mulai ya Pak dengan pertanyaan pertama. Ini wawancara ya. Iya Pak. Oke, silakan. Kebetulan saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi untuk melengkapi tugas tersebut saya harus melakukan wawancara dengan Bapak. Oke, silakan. Kita mulai ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terkait dengan dilema ya etika moral ya di SD Islam Asyrian ya. Memang ini satu permasalahan yang lumrah terjadi dan termasuk sesuatu yang harus kita selesaikan. Dan memang kami dari awal kita sudah punya sebuah tim gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, dan kita pun juga punya regulasi, punya aturan. Kita juga punya standar sebagai sekolah Islam. Kita memiliki aturan yang harus kita pegang itu sebagai acuan untuk mengatasi masalah itu. Baik Pak, pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Cara mengambil keputusan dan terhadap dua perkara ya yang kemudian kita harus ambil sebuah keputusan. Jadi kami di sini punya tim Bu ya, Ibu Bapak, yang kita punya tim di sini yang memang kita tugaskan. Memang dia pengalaman lah bertahun-tahun untuk mengatasi masalah-masalah itu ya. Beberapa guru yang senior. Kemudian kami juga punya standar, kami juga punya aturan. Ya, yang jelas sebagai sekolah Islam patokan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Di samping itu juga kita melihat dari skala prioritas, kan kalau ada dua masalah yang bertemu dan kita harus ngambil salah satu, kita akan lihat skala prioritas ya. Kalau dalam fikih namanya fikih aulawiyat, mana yang lebih dahulu harus kita dahulukan gitu ya. Karena memang kalau masih bisa dikompromikan, kita kompromikan, tapi kalau tidak bisa memang harus diambil mana yang lebih urgent dulu harus kita ambil, dan lebih baik, lebih layak yang harus kita ambil. Kalau itu terhadap kepentingan yang kemudian ada dua yang memang harus kita ambil gitu Ibu. Baik Pak, pertanyaan ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita kan punya standar ya, punya aturan. Kita punya patokan gitu. Yang pertama yang jelas kita terus secara jeli melihat fakta dulu Bu ya. Jadi fakta kita harus lihat secara objektif, tidak boleh kita mengambil fakta itu setengah-setengah apalagi tidak objektif. Kita ambil fakta itu apa adanya. Kita ambil fakta itu dari dua belah pihak. Kita ambil dari fakta dari pihak-pihak terkait sehingga menghasilkan sebuah informasi yang itu cukup akurat ya, untuk kemudian kita nanti bisa mengambil sebuah keputusan. Setelah kita memahami fakta itu, maka tim dari sekolah itu akan membuat sebuah analisa, memanggil pihak-pihak yang terkait ya. Setelah itu mereka memberikan masukan kepada saya. Ya, saya kemudian mencerna, kemudian kita melihat, mengamati, baru kita ambil keputusan secara bersama. Sehingga hasilnya keputusan itu insya Allah yang terbaik. Luar biasa ya Pak. Lalu pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, menurut saya yang pertama itu di samping aturan itu, maka dari sisi objektivitas itu menurut saya sangat sangat penting juga ya. Objektivitas, kita nggak boleh memihak, kita harus objektif mengambil itu. Kemudian memutuskannya itu juga harus dalam keputusan yang memang sebaik-baiknya ya. Itu penting gitu ya. Jadi adanya pelibatan dan koordinasi dari unsur-unsur yang memang kita berikan amanah untuk itu, fakta-fakta yang juga itu lengkap, kita juga punya standar gitu ya. Jadi poin-poin itulah yang kita coba untuk lakukan dalam hal yang ditanyakan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kita melihat memang agak berat ya hal yang seperti ini ya, dilema etika itu ya. Jadi terutama kalau kita menghadapi pihak atau orang tua kalau di sekolah itu ya, yang dia itu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang pokoknya judulnya pokoknya gitu, dan dia begitu punya keyakinan terhadap apa yang dikatakan oleh anaknya misalnya gitu ya, atau pihak yang memang dia itu hanya melihat itu secara sepihak. Nah, untuk meyakinkan itu tuh tantangan kita, meyakinkan orang itu bahwa faktanya itu adalah ini, fakta yang benar adalah ini. Nah, itu yang kadang-kadang meyakinkan itu butuh effort ya, butuh sebuah cara sehingga dapat kita yakinkan orang itu ya, sehingga kita pun bisa mencari solusinya yang terbaik. Begitu Ibu Kokom. Keren Bapak. Ya. Pertanyaan yang keenam ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini kan kasus ya. Ya. Kalau kasus itu tentu tidak bisa dijadwal ya. Kadang ada, kadang enggak ya. Kadang kejadian itu terjadi, kadang tidak terjadi gitu ya. Sehingga dari sisi jadwalnya kita tidak memiliki jadwal itu. Namun kita punya sistem. Dan jika itu terjadi, kita pilah dulu, Bu. Kita pilah dulu. Jika perkara itu perkara yang memang harus diputuskan saat itu, dan kemudian kita juga sudah punya bukti, kita sudah punya fakta, dari masukan-masukan juga sudah cukup, maka kita bisa putuskan tidak terlalu lama gitu ya. Tapi jika memang itu butuh pendalaman, kami butuh mengumpulkan banyak informasi, minta pendapat dari pihak-pihak lain yang tidak mungkin kita putuskan hari itu, maka kita juga akan pending, kita akan atur waktu sehingga kita punya sebuah keputusan yang memang kita yakini ini yang terbaik gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan, Bu. Jadi terkait dengan jadwal tadi seperti itu, di samping kita juga punya tim tadi ya, yang insya Allah kita secara bersama-sama memutuskan itu, dan insya Allah itu yang kami anggap yang terbaik. Emang luar biasa. Selanjutnya pertanyaan ke-7 Pak. Terakhir ini. Ada terakhir atau masih ada lagi? Oh, ada lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi ada tim tadi. Tim itu yang memudahkan saya. Jadi saya nggak sendiri ya. Kita punya tim yang itu akan membantu saya di samping untuk mengumpulkan fakta, dia memberikan opini gitu ya. Nah, itu yang membantu. Yang kedua, kita punya etika, kita punya kode etik, kita punya aturan yang kita tetapkan memang dari awal, agar itu menjadi sebuah panduan atau pegangan. Nah, ini memudahkan memang kalau hal yang seperti ini gitu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil itu pertama, kita harus taat kepada aturan.
kemudian koordinasi ya, koordinasi dengan tim gitu ya. Tuh, kemudian juga apa namanya, pengambilan sebuah fakta-fakta yang benar gitu ya. Jadi saya pikir hal itu ya Bu Malcolm ya, terkait dengan pertanyaan terakhir ini gitu ya. Jadi saya memang banyak belajar untuk bisa lebih bijak lagi, untuk tidak mengambil keputusan merugikan pihak yang memang tidak perlu dirugikan gitu ya. Kemudian bagaimana pentingnya kita itu untuk apa ya istilahnya ya, kita kan mesti bijak gitu ya, mesti bijak dan juga mesti secara objektif sehingga memang yang kita putuskan itu mendekati kebenaran gitu ya, atau memang benar gitu ya, artinya benar yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya kasus atau masalah termasuk adanya etika-etika, benturan etika yang memang terjadi ini mampu menjadikan kita lebih dewasa lagi, bijaksana lagi. Demikian Bu. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Sama-sama, Bapak. sukses selalu, banyak semangat ya. Sukses mulia buat Bapak juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDI Asuryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah TK Islam Asuryani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Mohon maaf Bu mengganggu waktu Ibu, kesibukan Ibu ya. Hari ini saya mau melaksanakan tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mohon Ibu perkenannya. Ya. Baik Bu, langsung ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Miss Toko. Terkait dengan dilema etika itu, kalau di TK biasanya kita kebanyakan itu berkaitan dengan kasus misalnya kayak anak, ada konflik antar anak misalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya ada konflik antar anak itu biasanya anak kan biasanya melaporkan ke orang tua. Nah, ketika orang tua mendapatkan informasi dari anak itu kemudian ada pembelaan. Nah, di situ kadang versinya guru, kemudian versinya anak, yang menjadi versinya orang tua itu kadang yang suka ada miskomunikasi atau berseberangan gitu, sehingga maksudnya kasus itu kemudian sampai ke kepala sekolah. Nah, saya sebagai kepala sekolah mengumpulkan informasi, mengidentifikasi versinya guru kayak gimana sih gitu kan, ceritanya, kronologisnya seperti apa, kemudian anak pun ditanya gitu. Nah, kemudian itu semua ditanya, kemudian ada saksinya enggak, entah dari guru atau dari anak yang lain, sehingga kronologisnya itu sempurna gitu loh. Jadi tidak berdasarkan versi anak, tidak berdasarkan versi. Jadi semua berbagai berbagai aspek atau berbagai sisi itu kita samakan. Dari situ kemudian baru kita menengahi, maksudnya mencari solusi bersama bagaimana mengatasi hal itu. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya,
Ketika misalnya ada dua hal yang memang menjadi kebutuhan atau misalnya menjadi tuntutan, entah itu dari orang tua, kemudian dari dari guru, itu kita kita identifikasi, maksudnya apakah memang kebutuhan itu sesuai dengan aturan sekolah gitu. Kemudian kalau memang itu masih menjadi ranah sekolah, kemudian sesuai dengan peraturan sekolah, hal yang menjadi kebaikan atau positif atau demi kemajuan sekolah, insya Allah kita akan selalu mengakomodir masukan-masukan, entah itu dari sekolah ataupun entah itu dari orang tua ataupun dari guru gitu. Dan disesuaikan dengan urgennya, kemudian dengan kebutuhannya dan sebagainya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi dilema etika tersebut? Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Pertama kita mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kejadian itu, kemudian kita berkumpul bersama, kemudian menyelesaikan miskomunikasi atau menyamakan persepsi, menyamakan apa yang harus kita lakukan, karena kan namanya konflik antara anak itu, mereka kan kita hanya fasilitator untuk membantu mereka memahami bahwa ini loh, ketika ada masalah itu solusinya seperti ini, bagaimana supaya semuanya sama-sama enak, sama-sama damai. Ketika yang satu misalnya pingin begini, yang satu misalnya pingin begini, gimana caranya gitu. Kita jadi sama-sama bicara gitu sih. Jadi secara damai ya Bu. Kemudian yang selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ya kita sebagai kepala sekolah menjadi fasilitator, mendengarkan versi mereka apa, keinginan mereka itu apa, kemudian di satu pihak juga kita mendengarkan yang pihak yang lain. Nah dari situ kemudian kita bermusyawarah mencari solusi yang terbaik, yang memang kalau memang misalnya ada yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, ya disampaikan juga. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Iya, yang kadang yang menjadi kendala itu adalah subjektivitas, ya, terutama orang tua ya, karena dia merasakan anak saya menjadi korban dan sebagainya. Padahal namanya proses belajar itu kan memang tidak hanya dari hal yang positif aja, hal yang negatif, entah itu konflik apapun, itu menjadi proses pembelajaran buat anak. Nah, orang tua itu kadang yang subjektivitasnya yang terlalu tinggi atau overprotective terhadap anaknya, sehingga itu yang kemudian menjadi kendala buat sekolah. Bagaimana menjelaskan bahwa hal ini adalah kita yang harus membantu mereka, bahwa tidak apa-apa berkonflik, yang penting anak bisa menyelesaikan masalah. Oke, keren sekali ya Bu ya. Apakah selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Biasanya kalau misalnya ketika ada kasus atau konflik, memang secepatnya harus cepat diatasin. Kalau misalnya berkaitan dengan anaknya dulu yang ditanganin, kemudian nanti orang tuanya dihubungin, dan kalau misalnya memang orang tua perlu datang ke sekolah, kita panggil datang ke sekolah, atau misalnya cukup dengan media komunikasi WA misalnya, itu juga bisa gitu. Yang penting itu semua kita komunikasikan dan kita selesaikan secara segera gitu loh, jadi tidak berlarut-larut, jadi langsung saat itu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang sangat membantu adalah yang pertama peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu disampaikan ketika sosialisasi program. Nah, itu yang kemudian sangat membantu sehingga sekolah memberitahu kepada wali murid ketika misalnya ada konflik atau ada apa, prosedurnya seperti apa gitu, sehingga mereka paham. Atau misalnya ketika ada kasus di sekolah tidak langsung negative thinking atau misalnya tidak langsung overprotective gitu, tapi mengkonfirmasi pihak sekolah mengenai kejadian yang dialami oleh anaknya gitu, sehingga itu kemudian membantu ketika mereka sudah tahu prosedurnya, mereka tidak panik gitu, jadi sesuai dengan alurnya gitu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah saya sampaikan dari semua hal yang disampaikan di pembelajaran, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang yang menjadi pembelajaran itu bahwa setiap orang itu punya subjektivitas, punya sisi pandang tertentu, sudut pandang, entah itu dia misalnya posisinya orang tua ketika melihat atau mengalami suatu peristiwa itu, kadang ternyata kalau orang tua tuh pandangannya kayak gini ya, kalau dari sisi guru kayak gini ya, kalau dari anak tuh kayak gini lah, sehingga itu menjadi masukan juga buat saya. Kalau misalnya harus diidentifikasi dulu nih, harus dipastikan dulu ceritanya gitu. Kadang yaitu terpengaruh dengan subjektivitas posisinya dia, entah itu sebagai guru, entah sebagai orang tua atau sebagai siswa, sehingga itu semua harus di-clearkan. Apa nih kejadiannya, apa konfliknya, apa yang harus kita lakukan gitu sih. Dan yang pasti adalah bahwa semua ini adalah proses pembelajaran buat anak gitu. Jadi bukan aku paling hebat, aku paling ini, aku paling benar, paling ini, enggak. Bagaimana kita supaya anak bisa memetik pelajaran dari suatu peristiwa, nah kita memfasilitasi, memberikan pengertian kepada mereka. Ketika ada masalah, bagaimana cara mengatasinya gitu dengan baik gitu. Itu sih. Ternyata pengambilan keputusan dilema etika di TK sangat luar biasa ya, Bu ya. Benar-benar butuh kesabaran yang ekstra. Iya, terima kasih atas wawancara hari ini. Sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah membantu tugas saya dan mau direpotkan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Sukses selalu.